Latar belakang, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh sistem multipartai, koalisi politik, serta hubungan antara presiden dan DPR. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk menilai efektivitas penerapan sistem presidensial dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Perencanaan kegiatan. Sebelum melaksanakan proyek, kelompok kami menyusun perencanaan yang matang dengan menentukan Indonesia sebagai objek analisis karena menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, kelompok kami melakukan kajian mengenai pelaksanaan sistem presidensial, penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Untuk mendukung analisis, berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang relevan dikumpulkan sebagai referensi. Hasil kajian tersebut kemudian disusun dalam bentuk artikel ilmiah sebagai luaran proyek. Waktu pelaksanaan kegiatan pertama menentukan negara yang akan dianalisis dilakukan pada tanggal 23 April 2026. Kegiatan kedua, menganalisis negara yang akan dianalisis dilakukan pada tanggal 25 April 2026. Kegiatan ketiga dilakukan pada tanggal 1 Mei 2026, melakukan analisis sesuai materi yang didapat, dan langsung membuat karya ilmiah berupa artikel jurnal. Selanjutnya ada teori sistem presidensial. Yang pertama, sistem presidensial di Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap. Namun, karena sistem multipartai, presiden tetap memerlukan dukungan DPR untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Yang kedua, perbedaan teori dan praktik di Indonesia. Secara teori, presiden bersifat independen dan terpisah dari parlemen. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat kerjasama dan kompromi politik antara presiden dan DPR, sehingga stabilitas pemerintahan juga dipengaruhi oleh dukungan koalisi politik. Selanjutnya yaitu struktur sistem presidensial di Indonesia, yang dimana meliputi ada 4. Yang pertama itu kepala negara dan kepala pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan yang terakhir itu lembaga yudikatif. Nah, yang pertama itu lembaga negara dan kepala pemerintahan. Presiden, kewenangan presiden itu meliputi beberapa. Yang pertama itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi, menetapkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri, mengangkat dan memberhentikan menteri, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPRD. Yang kedua, lembaga legislatif, dewan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang ketiga itu ada lembaga eksekutif, yang dimana meliputi presiden, kabinet, dan yang terakhir itu kementerian negara. Dan yang terakhir itu lembaga yudikatif, nah yang mana meliputi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir itu Komisi Yudisial. Selanjutnya itu, analisis AUPB merupakan asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi, dan pelayanan publik yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif serta komitmen aparatur negara agar prinsip AUPB dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Analisis kelebihan dan kekurangan sistem presidensial di Indonesia, yang dimana kelebihan sistem presidensial, yang pertama terjadinya stabilitas eksekutif, yang kedua pemerintahan presidensial dianggap lebih demokratis karena presiden sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan yang lebih luas, dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial membuat kinerja dari tiap lembaga kekuasaan
Selanjutnya, kekurangan sistem presidensial di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadinya keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya, dampak menganalisis. Analisis sistem presidensial meningkatkan pemahaman tentang peran presiden, pembagian kekuasaan, serta kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu, analisis ini melatih kemampuan berpikir kritis dan menambah wawasan politik serta hukum. Bagi pembaca, analisis ini membantu memahami sistem pemerintahan dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan demokrasi.